Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Faiza Fasya Antonius. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 1 tentang laporan penyajian keuangan. Jadi di sini itu apa sih yang dipelajari di PSAK 1 ini? Jadi di PSAK 1 ini kita mempelajari tentang bagaimana cara kita mengatur, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan agar rapi, jelas, dan mudah dimengerti. Komponen yang disajikan oleh perusahaan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, tujuan dari PSAK itu yaitu supaya kita memahami aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, supaya kita bisa menyusun laporan keuangan yang benar dan bandingkan laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan itu berarti dokumen yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Lalu tujuan dari laporan keuangan sendiri yaitu memberikan informasi mengenai keuangan yang jelas kepada pengguna untuk membuat keputusan. Nah, di sini laporan keuangan itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada posisi keuangan, ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, dan arus kas. Di sini posisi keuangan itu dibagi lagi ada 3, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu di arus kas dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, di sini ada gambar saya mengambil perusahaan Supraboga Lestari Tbk. Nah, di sini posisi keuangannya itu ada aset. Nah, dalam laporan posisi keuangan, aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi di kedepannya. Nah, aset itu ada 2, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar itu aset. Nah, yang pertama itu ada aset lancar. Nah, aset lancar itu adalah aset yang dapat diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu dekat, biasanya dalam 1 tahun. Nah, aset lancar itu seperti kas, piutang, dan juga persediaan. Lalu yang kedua itu ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini itu aset yang digunakan untuk jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Jadi seperti properti, terus pabrik, peralatan, dan investasi jangka panjang. Nah, jadi di sebelah sini itu ada gambar contoh laporan posisi keuangan dari perusahaan yang sudah saya pilih tadi. Nah, di sini ada aset lancar, terus juga ada aset tidak lancar, dan juga ada jumlah aset lancarnya dan juga jumlah aset tidak lancarnya. Lalu yang di paling bawah itu tertera jumlah aset dari aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu yang berikut itu ada liabilitas. Nah, dalam posisi liabilitas itu dalam posisi keuangan adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan ke depannya. Nah, terus liabilitas ini tuh ada 2 juga. Ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, jadi liabilitas jangka pendek itu utang yang harus dibayar dalam waktu dekat. Nah, biasanya itu dalam 1 tahun, seperti utang dagang, utang pajak, atau pinjaman jangka pendek. Nah, terus liabilitas jangka panjang yaitu yang dimana utang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Jadi kita bisa membayar utang tuh lebih dari 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat ada liabilitas dari perusahaan tersebut. Di sini ada liabilitas jangka panjang dan juga ada liabilitas
jangka pendeknya. Lalu di sini ada jumlah liabilitas di paling bawah. Nah, yang berikutnya ada ekuitas. Ekuitas dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kekayaan bersih perusahaan. Nah, ekuitas ini menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban yang ada. Nah, komponen ekuitas itu ada misalkan modal yang disetor, terus laba ditahan, dan juga saldo atau laba rugi. Nah, ini kita bisa lihat di sini juga tercantum gambar dari perusahaan tersebut. Di sini ada ekuitas, terus juga ada saldo laba, lalu ada jumlah ekuitas juga, dan juga ini yang di paling bawah ini ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, jadi dalam laporan posisi keuangan, jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas itu harus balance. Karena jika jumlah aset tidak sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, itu berarti ada kesalahan dalam pencatatan keuangan dan bisa menunjukkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan. Prinsip ini menjaga akurasi dan keteraturan dalam pencatatan dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Nah, di sini kita bisa lihat di atas ini ada perusahaan tersebut itu dia jumlah aset, lalu jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu balance. Nah, yang berikut itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan dalam periode tertentu. Lalu yang kedua itu ada laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang tidak hanya mencatat laba rugi yang dihasilkan perusahaan, tetapi juga mencakup penghasilan atau kerugian lainnya yang tidak berasal dari aktivitas utama perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tercantum dari perusahaan tersebut ini laporan laba ruginya dan penghasilan komprehensifnya. Lalu juga ada jumlah laba rugi komprehensifnya dan juga ada jumlah laba rugi lainnya. Nah, yang berikut ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam modal atau ekuitas perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada laporan perubahan ekuitasnya dari perusahaan tersebut. Nah, yang berikut ada laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Jadi arus kas ini itu menunjukkan uang yang masuk atau keluar dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, lalu pembayaran biaya operasional dan pembayaran bunga. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas ini menunjukkan aliran kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset, terus jangka panjang seperti properti, peralatan, atau investasi lainnya. Lalu yang ketiga itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas ini menunjukkan aliran kas yang terkait dengan sumber pendanaan perusahaan, seperti penerbitan saham, terus pinjaman, atau pembayaran utang. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada laporan arus kasnya dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ada laporan arus kas dari aktivitas operasi, pembayaran kas dari, terus ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, terus yang terakhir ini ada arus kas dari aktivitas pendanaannya. Yang berikut ada metode pengelolaan persediaan barang. Jadi yang pertama itu ada FIFO atau first in first out. Nah, FIFO ini adalah salah satu metode persediaan yang mengasumsikan bahwa barang pertama masuk adalah barang yang keluar pertama. Lalu metode yang kedua itu ada metode pencatatan persediaan. Yang pertama itu ada perpetual. Nah, perpetual ini itu pencatatannya lebih detail dan lebih update, lalu lebih akurat. Terus yang kedua itu ada periodik. Nah, pencatatan
Periodik ini pencatatan diperbarui secara berkala, yaitu selama akhir periode akuntansi. Lalu yang berikut itu 3 metode persediaan aktiva tetap. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line. Nah, metode garis lurus ini adalah metode penyusutan aktiva tetap yang membagi nilai penyusutan secara merata setiap tahun selama umur ekonomis aktiva. Lalu yang kedua ada metode unit aktivitas atau unit activity. Nah, metode ini tuh metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan penggunaan atau aktivitas aktual seperti jumlah produksi atau jam kerja. Lalu yang ketiga ada metode saldo menurun berganda atau double declining. Nah, metode ini itu metode penyusutan yang mempercepat beban penyusutan di awal masa pakai aktiva. Presentase penyusutan dihitung dengan menggandakan tarif metode garis lurus, tetapi tanpa mengurangi nilai residu hingga akhir umur ekonomis. Nah, jadi itu sekian dari saya untuk beberapa penjelasan mengenai PSAK 1. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan FIFO dan average untuk perpetual. Nah, di sini kita bisa lihat di tanggal 1 Mei. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, di sini untuk di tanggal 1 Mei itu adanya stok awal. Nah, stok awal itu selalu ada di paling pertama itu ada di gudang. Jadi di sini itu kita isi stok awalnya kuantitasnya itu 5.000, lalu biaya per unitnya 75.000. Nah, untuk jumlah kita caranya itu kuantitas itu dikali sama biaya per unit. Nah, hasilnya sekian, lalu kita lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, di tanggal berikutnya ini adanya penjualan. Nah, karena adanya penjualan, kita masukkan ke penjualan. Di sini kuantitasnya itu 1.000. Lalu biaya per unitnya itu kita ikuti dengan biaya per unit yang ada di gudang. Jadi 75.000. Nah, jumlahnya sama, cara hitungnya, yaitu dikali. Nah, karena ini first in first out, jadi barang yang masuk pertama itu dicatat, lalu barang yang keluar. Nah, di sini kita 5.000 ini kuantitasnya kita kurangi dengan 1.000. Sehingga hasilnya demikian. Lalu di sini 74.000. Nah, ini cara hitungnya sama ya, dikali. Lalu berikutnya itu, karena dia first in first out, jadi ini kita sudah yang awal masuknya itu kita catat lagi. Di sini itu 5.000. Nah, lalu selanjutnya, nah kenapa 1.000 ini tidak dicatat? Karena 1.000 ini tidak termasuk ke pembelian, jadi tidak ditambah ke kuantitas, tapi dia berkurang. Jadi kita sudah menguranginya dengan kuantitasnya. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 5. Nah, di tanggal 5 itu terjadi pembelian. Jadi kita di sini kuantitasnya, kita catatnya di pembelian. Nah, di sini untuk harga biaya per unitnya itu kita tidak ikuti dengan yang ada di gudang karena kita membeli. Jadi kita tidak mengikuti harga yang
berada di gudang. Sehingga di sini sama dengan kita kali. Nah, lalu selanjutnya di sini itu kita catat eh, 4 juta, 4 juta, 4.000, sorry. Nah, kenapa 4.000? Karena first in first out. Jadi barang yang pertama kali masuk itu kita catat duluan. Sini sama dengan kita kali. Nah, lalu berikutnya di sini eh, kita catat 5.000. Kita catat 5.000. Ini sudah ada nilainya. Lalu lanjut, kita akan masukkan yang ada barang yang baru masuk. Nah, ini kan kuantitasnya 1.500. Jadi di sini kita 1.500. Lalu biaya per unitnya itu 30.000. Nah, sehingga hasilnya demikian. Lalu kita lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, di sini tanggal berikutnya itu ada tanggal 7. Nah, di sini tanggal 7 itu terjadi penjualan sebanyak 500. Jadi kita di sini 500, lalu biaya per unitnya itu 75.000. Di sini untuk jumlahnya sama. Nah, lalu di sini kita isi, karena dia berkurang 500.000, jadi 4.000 ini yang stok ini. Nah, itu kita kurangi dengan 500. Jadi di sini itu sama dengan kurang 500. Hingga sisanya itu 3.500. Nah, di sini 75.000. Nah, lanjut. Di sini kita catatnya 5.000, lalu 75.000. Nah, lalu selanjutnya kita catat 1.500. Nah, kalau 1.500 ini terpakai atau 5.000 ini terpakai, maka kita tidak usah mencatatnya. Ini sama ini itu 75.000. Nah, lalu kita next ke tanggal berikutnya. Nah, di sini untuk tanggal berikutnya itu di tanggal 10. Nah, untuk di tanggal 10 itu terjadi pembelian sebesar 2.500 dengan harga 140.000. Nah, lalu jumlahnya kita kalikan. Nah, setelah itu eh, kita pindah ke sini. Nah, di gudang karena pembelian jadi bertambah. Jadi di sini itu 3.500 tadi. Di sini kita catat 3.500. Oh, sorry, salah ya. Yang 1.500 ini itu 30.000. Nah, setelah itu kita lanjut ke 5.000-nya. Masuk 5.000. Lalu kita masukkan yang 1.500. Jadi secara berurutan ya guys, jadi tidak digabung tapi terpisah sesuai dengan datanya.
30.000. Nah, ini yang terakhir baru kita masukkan yang 2.500 setelah semuanya sudah dicatat. Nah, ini kita masukkan 2.500. Lalu ini 140. Nah, sehingga hasil akhirnya itu ending inventory-nya itu sebesar 3.350 juta. Nah, ini beban pokok penjualannya itu didapat dari jumlah eh, jumlah penjualan, sehingga hasilnya sekian. Nah, itu dari Vivo. Nah, sekarang kita pindah ke average. Nah, untuk average itu tabelnya sama seperti di Vivo, tapi average itu lebih pendek dan juga lebih mudah cara pengerjaannya. Nah, di sini kita langsung saja di tanggal 1. Untuk di tanggal 1 itu kuantitasnya itu eh, karena stok awal ya, jadi sama saja itu di gudang. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau stok awal itu masuknya di gudang. Nah, ini kita 5.000. Lalu untuk biaya per unitnya itu 75.000. Nah, jumlahnya pas yang awal ini kita kalikan. Nah, lalu kita lanjut ke tanggal selanjutnya itu tanggal 2. Nah, untuk di tanggal 2 ini itu untuk di tanggal 2 ini itu terjadi penjualan sebesar 1.000. Jadi di sini 1.000, lalu biaya per unitnya itu eh, kita ikut dengan harga yang ada di gudang 75.000. Lalu di sini jumlahnya, nah lalu di sini jumlahnya kita kalikan. Di sini 75 ini kali dengan 1.000. Nah, totalnya sekian. Lalu untuk kuantitas di gudang jadinya berkurang. Sehingga di sini 5.000 kurang dengan 1.000. Nah, hasilnya demikian. Lalu di jumlah, itu kita ini harga jumlah yang ada di gudang ini kita kurang dengan jumlah yang kita jual tadi. Sehingga harganya demikian. Lalu, di sini untuk menentukan harga jualnya itu sama dengan 4 ini 300 itu dibagi dengan 4.000 ini. Nah, sehingga hasilnya demikian. Lalu kita lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, di sini tanggal berikutnya itu ada pembelian sebesar 1.500. Nah, lalu di sini untuk biaya pembeliannya itu 30.000. Jumlahnya juga sama, kita kalikan. Lalu catatan itu kita tulis karena dia membeli, jadi kuantitas di gudang itu bertambah. Sehingga di sini 4.000 kita tambah dengan ini, kuantitas yang tadi dibeli. Sehingga hasilnya demikian. Lalu untuk biaya per unit, itu eh, maksudnya untuk jumlah kita hitung sama. Jadi kalau membeli itu stok yang ada di gudang itu bertambah, sehingga kita tambah. Lalu kalau misalkan kita jual, berarti stok di gudang itu berkurang, sehingga kita kurangi. Ini kita tambah dengan 45. Lalu untuk menentukan harga jualnya sama, ini dibagi dengan kuantitas ini. Sehingga hasilnya
Demikian. Lalu berikut di tanggal 7. Nah, untuk di tanggal 7 ini terjadi penjualan. Nah, di sini penjualannya itu 500, lalu biaya per unitnya itu, nah biaya per unit kita tidak seperti di Vivo yang kita ngikutin harga jual yang di awalnya itu 75.000. Tapi kalau di average, kita mengikuti dengan harga jual yang baru kita tentukan, yaitu 62.727 sekian. Lalu di sini untuk jumlah, kita ini terus kali dengan, nah sehingga totalnya 31 sekian. Lalu untuk kuantitas, di sini itu sama dengan 5.500 kita kurangi dengan 500. Lalu, nah, setelah itu kita lanjut ke tanggal terakhir. Jadi tanggal 10 terjadi pembelian. Nah, pembeliannya itu 2.500, lalu biaya per unitnya itu 140.000. Nah, untuk jumlah sama, kita kalikan. Setelah itu, eh, untuk di gudang itu bertambah karena kita beli. Jadi 5.000 ini kita tambah dengan, lalu setelah itu di sini juga sama kita tambah. Setelah itu, eh, jadi cara pengerjaannya sama, hanya beda kurang dengan tambah. Lalu kalau di average itu bagi. Nah, sehingga hasilnya demikian. Nah, ending inventory-nya itu 663 miliar, 663 juta, sorry. Nah, terus jumlah beban pokok penjualannya itu sebesar 106 juta. Nah, jadi itu untuk Vivo dan average untuk perpetual. Sekarang kita akan lanjut ke garis lurus. Yang berikut itu garis lurus. Nah, di sini eh, untuk garis lurus, di sini tuh diketahui biaya peralatannya itu ini. Kan dia membeli mesin harga 112.000. Jadi di sini kita tulisnya 200.000. Lalu untuk umur residunya, di sini umur nilai residunya itu 20.000. Nah, umur ekonomisnya itu 5 tahun. Karena di sini keterangannya itu 5 tahun. Sehingga di sini kita hitung dulu untuk biaya yang dapat disusupkan. Di sini itu sama dengan 200.000 ini kita kurangi dengan 20.000. Sehingga totalnya 180.000. Lalu untuk tarifnya kita hitung caranya itu eh, 100% kita bagi dengan 5 tahun. Nah, sehingga totalnya itu 20%. Lalu kita langsung lanjut ke biaya yang dapat disusutkan. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Untuk biaya dapat disusutkan kita ambil dari ini, 180. Nah, supaya di sini saya mau drag dulu, tapi sebelum drag, saya mau ini, bentar, ini salah sih. Nah, di sini sama dengan kita, jangan lupa kita pakai, nah, nah itu kita drag. Lalu di sini untuk rate-nya 20%. Rate itu ini ya, tarifnya. Di sini juga sama.
Nah, di sini eh, untuk biaya penyusutannya, eh, cara hitungnya itu, sama dengan 20% kita kali dengan 180. Sehingga hasilnya 36. Nah, di sini juga sama, akumulasi penyusutannya, terus sebelum itu, nah, di sini untuk nilai bukunya, cara hitungnya itu sama dengan nilai biaya peralatan, nilai awal, itu kita eh, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Sehingga hasilnya 164. Nah, terus kita langsung lanjut. Nah, di sini eh, itu cara penghitungannya itu sama dengan 36.000 kita tambah dengan 20%. Salah. Nah, di sini untuk biaya penyusutannya kita bisa langsung drag ke bawah. Ya, kita langsung drag ke bawah. Lalu untuk akumulasi penyusutannya, di sini cara hitungnya itu sama dengan 36.000 tambah dengan 36.000. Sama dengan sekian. Nah, ini kita bisa drag ke bawah juga supaya kita tidak usah hitung satu-satu. Nah, di sini eh, sama juga. Bentar. Cara hitungnya juga sama. Sama dengan jadi selanjutnya itu di sini untuk menghitung, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu untuk garis lurus sudah selesai.
Nah, di sini yang berikutnya itu ini ada unit aktivas. Nah, unit aktivas ini sama seperti garis lurus yang diketahuinya itu ada biaya peralatan, dan ada sudut dan lain-lain. Nah, tapi di sini itu ada total unit kilogram. Nah, cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya itu kita hitung dengan ini. Kita totalin semua kilogram per tahun ini. Itu di sini ada 50.000 tambah 20.000. Lalu kita tambah 15.000 tambah 25.000, 36. Oh, di sini lupa sama dengan. Nah, sehingga total hasilnya itu 146.000. Nah, berikut biaya per unit. Untuk biaya per unitnya itu di sini sama dengan buka kurung, buka kurung ini. Biaya peralatan kita kurang dengan nilai residu, tutup kurung, lalu kita bagi dengan ini total unitnya. Sehingga hasilnya itu 1,23. Nah, lanjut kita langsung ke metode unit aktivasinya. Nah, untuk unit aktivasinya ini kita catat ini kilogram per tahunnya ini. Nah, tahun pertama itu 50.000, lalu tahun kedua 20.000, tahun ketiga 15.000, tahun keempat itu 25.000, tahun kelima 36.000. Nah, yang berikut ini biaya per kilogramnya, kita masukkan ini biaya per unit ini. Jadi ini sama dengan, oke. Lanjut untuk biaya penyusutan per tahun. Nah, ini eh, cara hitungnya kita kalikan. Nah, jadi ini sama dengan 5, ini 1,23 kita kali dengan 50.000. Nah, totalnya 61 sekian. Nah, terus ini bisa kita bisa drag ke bawah. Setelah itu di sini jadi ini kita tidak usah hitung satu-satu gitu. Jadi kayak langsung sama. Nah, ini untuk akumulasi penyusutan. Di sini kita sama dengan kita ikut ini. Sama seperti sebelumnya. Jadi itu sama dengan, jangan lupa. Nah, setelah itu kalau sudah selesai di sini untuk menghitung nilai bukunya. Nah, di sini untuk menghitung nilai bukunya itu sama dengan kita kurangi. Jadi ini 200.000 ini kita kurangi dengan 61. Nah, saya demikian. Ini sama dengan 61 ini kita tambah dengan ini. Tapi ini kita nggak bisa lanjut ya.
Jadi ini hasilnya itu se- seperti ini. Nah, ini untuk unit aktivas sudah selesai. Lanjut kita langsung ke terakhir yaitu kita langsung lanjut ke double cleaning. Nah, kita lanjut ke yang terakhir yaitu double declining. Nah, double declining ini saya sudah buat seperti sebelumnya diketahuinya. Nah, tapi sebelumnya itu kan ada ini total unit gitu. Tapi kalau yang double declining ini nggak ada. Double declining itu ini kita hitung nilai sisanya. Nah, di sini itu sama dengan buka kurung 100% kita bagi dengan 5 tahun ini tutup kurung kali 2 karena dia double. Jadi kita kali 2. Nah, hasilnya 40%. Lalu kita langsung ke metode unitnya. Nah, di sini untuk nilai buku awal itu kita ambil dari 200 ini. Jadi sama dengan, nah lalu setelah itu di sini untuk rate kita eh, ini 40% rate-nya. Oh, drag ke bawah. Nah, sekarang kita hitung biaya penyusutannya. Nah, untuk biaya penyusutannya itu hitungnya itu sama dengan 200.000 ini kita kali dengan 40%. Nah, hasilnya 80. Lalu di sini juga hasilnya itu 80. Nah, untuk nilai bukunya itu cara hitungnya itu sama dengan 200.000 nilai buku awal itu kita kurang dengan ini biaya penyusutan sehingga totalnya 120.000. Nah, kita lanjut. Setelah itu kita lanjut yang kedua. Di sini tahun kedua itu ini kita ambil 120 ini sama dengan ini. Lalu kita hitung biaya penyusutannya. Nah, di sini biaya penyusutannya juga sama. Ini kita kali 40%. Sama dengan 48, terus di sini hitungnya itu sama dengan 80.000 kita tambah dengan ini 48. Sehingga hasilnya demikian. Lalu di sini selanjutnya yang terakhir, yang sebelah nanti, ini kita sama dengan ini nilai buku awal yang 120 ini kita kurangi dengan 48. Nah, hasilnya 72. Pokoknya begitu terus. Dan sini berikut itu 72.
Di sini yang terakhir ini kita isi 20.000. Kenapa? Karena eh, biasanya hasilnya itu tidak 20. Nah, di sini kita langsung lanjut sama dengan 25. Penentuan paling akhir itu kita tidak hitungnya tidak seperti yang di atas. Di sini itu 25 25 juta ini kita kurangi dengan 20. Nah, sehingga hasilnya itu 5.920. Lalu untuk akumulasinya, di sini untuk akumulasinya itu ini 174 kita tambah dengan 5.000. Sehingga hasilnya 180.000. Dan nilai buku akhirnya itu 20.000. Udah, sekian dari saya untuk penjelasannya, mulai dari eh, perpetual, cara kerjanya perpetual, hingga eh, garis lurus, unit aktivitas, dan juga double neckline. Sekian dari saya. Terima kasih.